Pendudukan Jepang dari tanggal 14 Februari 1942 sampai 17 Agustus 1945 menjadi salah satu masa elusif bangsa Indonesia. Kehidupan rakyat yang sangat mengkhawatirkan pada saat itu tidak menjadi alasan untuk mengakhiri suatu kehidupan. Menanggung segala penderitaan selama 3,5 tahun bukanlah langsung untuk dihadapi. Setiap harinya, mereka harus merasakan bekerja dengan paksaan, imbalan yang tidak pernah mereka harapkan. Bangsa Jepang yang tidak mengerti menggunakan hati pada saat itu, mereka dibutakan oleh keinginan untuk dapat menguasai dan memiliki apa yang mereka butuhkan. Hingga akhirnya, telah banyak dampak dari peristiwa kependudukan Jepang di Indonesia, baik yang bersifat positif maupun negatif. Hampir di berbagai aspek kehidupan mengalami perubahan dan inovasi. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai dampak kependudukan Jepang di Indonesia, berikut uraiannya. Dampak negatif. Jepang melarang kegiatan yang berbau politik. Kemudian, Jepang membubarkan organisasi-organisasi politik yang sudah ada. Bidang budaya. Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini mewadahi aktivitas budayawan Indonesia. Jepang juga membentuk Persatuan Aktris Film Indonesia atau Persafi. Persafi mendorong artis-artis profesional dan amatir Indonesia bereksperimen dengan memintaskan lakon-lakon terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Dampak negatif. Adanya pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang agar masyarakat Indonesia terbiasa melakukan penghormatan kepada Tenno atau Kaisar yang dipercaya sebagai keturunan Dewa Matahari atau Omi Terashi Omi Kami. Bidang sosial. Mulai berkembangnya tradisi kerja bakti massal melalui Kinrohoshi, pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu Tonarigami atau rukun tetangga (RT). Munculnya sikap persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah di Indonesia. Dampak negatif. Terjadinya kegiatan Romusa yang mengakibatkan rakyat hidup sengsara dan miskin. Banyak terjadi kegiatan kriminal seperti pemerkosaan, perampokan, dan pembantaian. Dampak positif. Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian, yaitu line system atau sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Dampak negatif. Terjadinya krisis ekonomi dan inflasi yang sangat merugikan masyarakat. Pemerintah Jepang mengeksploitasi seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kegiatan perang. Pada bidang pendidikan, di Indonesia diperkenalkan sistem Nippon sentris. Diperkenalkannya kegiatan upacara di sekolah, kemudian sampai sekarang masih dilakukan kegiatan tersebut. Mendirikan beberapa tingkatan sekolah, meliputi sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 9 tahun, dan sekolah menengah atas atau SLTA. Dampak negatif. Menurunnya jumlah sekolah. Sebelum kedatangan Jepang berjumlah 21.500, kemudian menjadi 13.500. Menurunnya jumlah guru SD sebesar 35% dan guru SMP yang masih aktif sebesar 5% dari sebelumnya. Bidang militer. Dibentuknya organisasi semi-militer, meliputi Seinendan, Keibodan, Fujinkai, dan Jibakutai. Dibentuknya organisasi militer terdiri dari Heiho dan Peta. Dampak negatif. Kebijakan fasis. Pemerintah militer Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat. Jepang bebas melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti Jepang tanpa proses pengadilan.